dan rekan-rekan kami mentor sejumlah 13. Baiklah, sebelumnya, oh ya, ini ada laporan, ada yang nobar ini untuk beberapa rekan kita. Ya. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala limpahan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul kembali pada ruang Zoom di kelompok 3 ini dalam pelatihan penguatan mentor kedua hari Rabu 20 Desember 2023. Tak lupa salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di Yaumul Qiyamah. Untuk mempersingkat waktu, marilah teman-teman semua sudah siap, ya? Baik, kita ikuti untuk pelatihan penguatan mentor kedua pada kelompok 3 ini yang akan dibawakan oleh Ibu Ellen. Monggo, Ibu Ellen, bisa dimulai. Terima kasih Bunda Reni yang sudah membuka acara di siang hari ini, dan selamat siang sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir di ruangan Zoom. Terima kasih sudah menyediakan waktu ya. Ini tinggal berapa hari lagi? Kayaknya kurang dari 10 hari lebih lah ya. Habis itu kita masuk ke tahun yang baru. Ya, senang bisa ketemu lagi sebelum kita berpindah tahun, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk nanti melakukan mentoring ketiga dengan lebih baik lagi. Ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir, khususnya para mentor yang sudah hadir di ruangan Zoom ini, saya mengundang untuk bisa membuka kameranya ya, bila memungkinkan secara sinyal, supaya kita bisa lebih efektif lagi melakukan percakapannya. Dan yang sudah buka kamera, terima kasih ya sudah membuka kameranya. Dan yang belum, sekali lagi ditunggu ya untuk bisa membuka kameranya bila sinyalnya memungkinkan. Nah, untuk hari ini kita punya agendanya masih serupa seperti yang sebelumnya, yaitu di awal ada sesi tanya-jawab. Teman-teman boleh membawa berbagai hal yang teman-teman temui, alami ketika melakukan mentoring yang kedua. Ataupun juga kalau ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan materi trainingnya, kalau teman-teman mereview lagi videonya atau melihat buku panduannya, silahkan bisa ditanyakan di kesempatan ini. Dan nanti kita akan mereview beberapa bagian prinsip-prinsip mentoring yang terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan. Setelah itu kita lakukan stimulasi, di mana simulasi ini ada 1 orang mentor, 1 orang mentee. Dari teman-teman semua berperan sebagai mentor dan mentee, silahkan membawa kasus yang ditemui pada saat melakukan mentoring kemarin, supaya bisa lebih real gitu ya, lebih mendekati apa yang memang menjadi kenyataan. Dan percakapannya sekitar 15 menit nanti. Pada saat nanti ada yang simulasi, teman-teman yang tidak simulasi mohon dapat mengamati ya, apa yang terjadi di dalam percakapan, khususnya dari sisi keterampilan mentoring. Artinya tahapan grow-nya urut atau tidak, pertanyaan goal-nya bagaimana, pertanyaan realitanya, pertanyaan opsinya, RTL-nya bagaimana, ya. Apakah pertanyaannya sesuai dengan apa yang dijawab oleh mentee atau tidak. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi fokus perhatian teman-teman nantinya. Dan setelah sesi simulasinya selesai, teman-teman akan menyampaikan hasil pengamatannya, di mana teman-teman akan menyampaikan apa yang teman-teman lihat sudah baik atau sudah sesuai dengan prinsip-prinsip mentoring, dan apa yang masih bisa diperkaya dari sisi mentoring juga. Jadi pada saat yang ada yang simulasi, yang belajar bukan cuma yang sedang melakukan simulasi saja, tapi yang mengamati pun ikut belajar, karena mengkaitkan antara apa yang diketahui tentang mentoring dengan apa yang diamati. Jadi itu menolong otak kita untuk bisa mempertebal pemahaman kita tentang mentoring. Nah, jadi setelah nanti simulasinya selesai, teman-teman yang mengamati bisa menyampaikan hasil pengamatannya dengan format 2 hal tersebut ya, apa yang sudah sesuai dan apa yang masih bisa diperkaya lagi. Dari situ kita akan melakukan diskusi. Jadi simulasinya itu bukan untuk dinilai, tetapi supaya kita ada studi kasus untuk kita diskusikan lebih dalam dari sisi mentoring, supaya tidak terlalu abstrak gitu ya diskusinya. Jadi itu yang akan kita lakukan, dan saya akan buka kesempatan tanya jawabnya ya sekarang. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan. Baik, mari teman-teman silakan.
Bisa sharing di sini, Je, dari kesulitan yang ditemuin saat apa itu kemarin tugas keduanya di jalan. Monggo, silahkan. Monggo, buka kamera, buka mic. Masalah bisa kita diskusikan di sini, bunda-bunda. Silahkan. Monggo. Oke, kalau belum ada, saya nanya dulu deh, sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Nah, ini pertanyaannya sangat mudah, sesuatu yang pasti, saya yakin pasti bisa dijawab oleh masing-masing mentor. Jadi tadi kita ada berapa orang mentor, Bunda Reni? Ada 13, Bunda. Oke, ada 13 ya. Jadi mestinya kita akan mendapat 13 jawaban nanti. Jadi teman-teman boleh tulis di chat jawabannya, teman-teman juga boleh open mic nanti untuk jawabannya. Yang saya tanyakan adalah, saya mengundang teman-teman mentor untuk bisa check-in dengan diri sendiri terkait dengan keterampilan mentoringnya. Ini kita sudah lakukan ya, dan ini baik untuk kita lakukan secara reguler sebenarnya teman-teman, untuk checking in terhadap diri kita. Saat ini, kalau dilihat dari sisi keterampilan atau kemahiran mempraktekkan mentoring, masing-masing menilai dirinya ada di angka berapa? Kalau skalanya 1 sampai 10. 1 itu yang paling minim, 10 itu sempurna. Sekali lagi masing-masing menilai dirinya dalam hal keterampilan atau kemahiran mempraktekkan mentoring itu di angka berapa. Silahkan. Sekali lagi teman-teman boleh tulis di chat atau open mic ya. Monggo, ini mulai menilai diri sendiri waktu mentoring kemarin bagaimana hasilnya? Apa sudah lebih lancar? Iya. Monggo, silakan. Bisa menulis di chat, Bunda. Ini ada Bunda Tentrem 6 ya. Terima kasih. Silahkan yang lainnya ya. Kalau ada yang nobar, silahkan dituliskan angkanya masing-masing. Kalau angkanya sama, misalkan, 6 3 kali gitu ya. Jadi ketahuan ada berapa orang yang bilang 6. Baru 1 ya ini, 13 loh. Ini udah mulai ini, Bunda. Ibu Hamidah 7 ya, Bu Rahayu 6. Terima kasih. Silahkan yang lain. Masih 10 lagi berarti ya. Yes. Kurang 10 lagi. Oh, ini ada 6 juga belum. Oke, terima kasih Bunda Setiawati. Silahkan yang lain. Berarti masih 9 orang ya. Iya. Ini Bu Nuning 6. Oke, terima kasih Bu Nuning. Nah, yang 7 lagi mana? Monggo boleh open mic langsung. Silahkan yang belum ditunggu ya. Hartini. Oh, ini ada yang nobar 555 Bu Hartini, grupnya Bu Hartini. Terima kasih Bu Hartini. Sudah 8. Ini Bu Tentrem nambah 2 lagi ya. Terima kasih. Bu Asih juga 6. Terima kasih. Ibu Iswayuni 6. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menuliskan di kolom chatnya. Jadi kalau saya lihat di kolom chat ini angkanya berkisar dari 5 sampai 7 gitu ya. Jadi saat ini teman-teman menilai keterampilan masing-masing ada di angka 5 atau enggak paling tingginya di 7. Nah, saya mau bertanya nih kepada teman-teman yang sudah menuliskan ini, apa yang dirasa masih sulit terkait mempraktekkan mentoring ini sehingga nilainya itu mentoknya di 7
gitu ya. Nggak ada yang 8 gitu misalkan. Apa yang dirasa masih sulit saat ini? Silahkan. Karena ketika memberi nilai pasti ada yang menjadi landasan untuk memberi nilai ya. Monggo, ayo. Ini dieselnya belum panas ya. Pemanasan dulu. Monggo Bunda-Bunda, kesempatan untuk kita ini ya, sharing ya. Monggo daripada nanti di belakangnya menemui kesulitan. Oke, ditunggu ya informasinya teman-teman. Karena berdasarkan informasi itu baru saya bisa tahu secara lebih tepat sasaran apa nih yang akan kita bahas. Oke, ini dari Bunda Rahayu. Makasih ya, kurang menguasai dalam bertanya atau menanggapi. Bicaranya masih belibet. Oke, terima kasih Bunda Rahayu. Silahkan yang lain ditunggu ya. Saya ulang pertanyaannya, apa yang teman-teman rasa masih sulit saat ini, sehingga angkanya itu ada di 5 atau 6 atau 7 gitu ya. Tidak lebih tinggi lagi 8 atau 9 gitu ya. Bunda Hartini di chat masih ada nanti kesulitan mengungkapkan kendala pembelajaran yang ada. Oke, terima kasih. Bunda Datram kurang bisa menahan diri untuk memberi solusi, kadang terlalu pasif. Oke, terima kasih. Nah, ini Bunda Hamidah, runtutan opsi pertanyaan sudah ada di buku panduan kemampuan bicara yang kurang bisa memacu pemikiran menti. Oke, terima kasih. Ini Bunda Setiawati, kadang bingung dengan pertanyaan terbuka, jadi saat komunikasi grow-nya kadang tidak berurutan. Oke, terima kasih. Oke, sambil menunggu yang lain, saya akan coba membahas ya apa-apa yang teman-teman sudah sampaikan ini, supaya teman-teman dapat bekal yang lebih lagi dalam hal-hal ini. Gitu ya. Jadi yang kita diskusikan memang hal-hal yang memang relevan gitu ya bagi teman-teman berdasarkan apa yang teman-teman tuliskan. Ada beberapa yang serupa, misalkan tentang bagaimana bertanya atau bagaimana menanggapi karena kadang masih berlibat, kadang tidak bisa menahan diri, kadang tidak runut gitu ya karena mungkin mentinya bingung. Dan juga ada tentang menti kesulitan mengungkapkan kendala. Oke. Nah, untuk menti yang kesulitan mengungkapkan kendala, sekali lagi saya mau merefresh kita semua. Teman-teman punya alat bantu sebenarnya, yaitu formulir evaluasi diri yang menti sebenarnya perlu isi sebelum kita ketemu dengan menti. Jadi H-1 gitu ya, diharapkan menti sudah mengisi. Nah, tidak harus atau tidak wajib menti itu menunjukkan kepada kita, tetapi kenapa kita harapkan atau kita dorong menti ini mengisi di H-1 supaya itu mempersiapkan pikirannya. Karena ketika dia menilai diri sendiri, itu menolong dia punya kesadaran, oh iya dalam hal ini saya sudah baik, dalam hal ini saya ada perkembangan tapi masih belum terlalu optimal, dalam hal ini saya masih jauh banget gitu ya. Kan angkanya 1, 2, 3 ya. Jadi dengan mengisi itu, dengan mengevaluasi diri sendiri, menti itu sebenarnya sedang kita persiapkan untuk besokan harinya masuk ke sesi dengan kesadaran yang lebih besar akan hal-hal yang perlu dia proses. Jadi itu gunanya kita mendorong menti
mengisi formulir evaluasi dirinya. Jadi kalau di hari H-nya dia masih kesulitan tentang apa nih hal yang kita bisa bantu gitu ya kan, kita biasanya bertanyanya seperti itu, salah satu pertanyaannya. Apa ya Bun, saya masih bingung apa yang bisa dibantu gitu. Oke, kalau Bunda atau Yanda ingat-ingat, kemarin waktu mengisi form evaluasi diri, hal-hal apa saja yang Bunda rasa masih kurang dan hal-hal apa yang dirasa sudah ada kemajuan yang baik. Nah, kita bisa mulai dari situ. Untuk hal-hal yang baik kita bisa apresiasi, apalagi kalau itu memang sesuai dengan observasi yang kita lakukan sebelum sesi mentoring. Dan untuk hal-hal yang dia rasa masih kurang, itulah menjadi titik awal kita. Misalkan, iya sih Bun, kemarin saya ngisi form evaluasinya, yang saya rasa masih kurang di diri saya tuh untuk kesehatan dan gizi, untuk pertanyaan terbuka, kemampuan untuk mengelola kelas, ya itu yang saya rasa masih kurang. Oke, berarti kan kita udah ada titik mulai nih, kalau kayak gitu. Nah, kalau dia udah bilang, ada beberapa hal, berarti kita perlu memberikan menti atau mengundang menti untuk memilih salah satu. Yang memilih selalu menti kan ya, bukan kita. Kita akan mengundang menti untuk memilih, oke tadi ada tentang pertanyaan terbuka, ada mengelola kelas, ada kesehatan dan gizi. Nah, di percakapan hari ini, mana yang Bunda ingin bicarakan lebih dulu? Karena selalu mentoring cuma bisa bicara satu hal. Jadi, dari situ menti akan memilih. Kalau menti masih bingung, kita bisa berikan pertanyaan pijakan. Pertanyaan pijakan contohnya gimana? Kalau menti bingung milih mana ya Bun, kayaknya semuanya penting untuk dibicarakan. Oke, sekarang kalau kita coba skalakan nih dari sisi urgensinya, yang untuk bisa punya kemajuan dalam keterampilan pertanyaan terbuka, urgensinya di angka berapa? Ya itu urgensinya di angka 9 sih kayaknya Bun, penting banget menurut saya dan urgent, harus segera. Oke. Kalau mengelola kelas di angka berapa? Itu kayaknya juga 9 Bun, penting banget supaya anak-anak belajarnya efektif. Oke. Kalau untuk kesehatan dan gizi berapa? Ya mungkin 7 kali, misalkan ya. Karena sebenarnya udah ada kemajuan walaupun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oke, berarti kan dari situ kita bisa, oke jadi yang ini 9, 9, 7 ya. Nah, berarti yang 7 ini sepertinya tidak terlalu urgent ya Bun. Yang Bunda rasa urgent adalah yang mengelola kelas sama yang pertanyaan terbuka. Nah, sekarang kita lihat dua ini ya. Jadi pada saat Menti membawa lebih dari satu, misalkan dia bawa 3, ketika memilih pun belum tentu langsung bisa pilih satu. Ya, mungkin dari proses pertama ini baru bisa pilih dari 3 ini mana 2 yang penting atau yang urgent. Nah, 2 ini kemudian kita akan tinjau lagi tapi dari sisi yang berbeda. Misalkan kalau dari sisi urgentnya sama-sama 9. Sekarang dari sisi seberapa itu Bunda rasa sulit untuk dilakukan. Ya. Oke. Oke. Nanti patahnya ya. Iya, teman. Oke, jadi kalau seberapa itu sulit atau mudah untuk dilakukan, ya. Kalau paling pakai skala lagi 1 sampai 10. 1 itu paling sulit, ya 10 itu paling mudah. Jadi mana ya kalau untuk yang memberikan pertanyaan terbuka, itu angkanya di berapa? Lebih dekat ke yang sulit atau lebih dekat ke yang mudah? Kalau pertanyaan terbuka mungkin lebih dekat ke yang sulit sih Bun, kayaknya itu sulit banget gitu ya. Oke, kalau angkanya mungkin di 2. Kalau yang mengelola kelas, kayaknya kalau dibanding sama yang pertanyaan terbuka mungkin itu sedikit lebih mudah sih. Oke, jadi pertanyaan terbuka lebih sulit, mengelola kelas lebih mudah. Nah, Bunda hari ini mau bicara yang lebih sulit dulu atau lebih mau milih yang lebih mudah? Ya. Jadi sekali lagi pilihannya kita berikan, tapi paling enggak ada pijakan untuk Menti memilih. Ya, ada dasar-dasar yang dia bisa pakai sebagai bahan pertimbangan. Terlepas dia nanti mau pilih yang sulit dulu, mau pilih yang mudah dulu, nggak masalah. Dua-duanya oke, pilih yang mudah boleh, pilih yang sulit boleh. Tapi pertanyaan itu hanya untuk menolong Menti punya dasar pertimbangan untuk memutuskan. Nah, dari situ biasanya dia sudah bisa memutuskan tuh, entah dia mau yang mudah atau entah mau yang sulit. Nah,
Kalau dia sudah memutuskan, itu belum berarti kita punya goal ya, teman-teman ya. Itu baru punya topik. Jadi di dalam tahapan grow, kita ada 3 istilah, ada goal, ada goal itu pernyataan hasil atau pernyataan tujuan. Kalau sebelumnya ada pernyataan masalah, kemudian ada topik. Nah, kalau di tahap ini baru punya topik. Dari topik biasanya akan masuk ke pernyataan masalah atau pernyataan kendala. Misalkan dia pilih yang sulit dulu deh Bun, yang bertanya pertanyaan terbuka, saya bingung soalnya mau gimana. Perasaan teorinya udah tahu, tapi kok pas praktek susah banget. Ya. Oke, nah jadi begitu dia bilang hal tersebut, teorinya saya tahu, tapi prakteknya masih susah. Itu dia sedang cerita masalahnya dia lagi cerita kendalanya dia. Dan kendala itu bukan goal. Untuk dari kendala jadi goal, teman-teman perlu bertanya lagi satu pertanyaan yang teman-teman bisa pakai. Di setiap kali menti bicara kendala, dan kalau mau ini bisa dicatat ya. Terkait dengan kendala itu atau terkait dengan masalah itu, apa yang ingin Bunda bisa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Atau apa yang ingin Bunda rubah terkait kendala itu atau terkait dengan permasalahan itu? Oh ya, saya pengen bisa lebih lancar untuk mengajukan pertanyaan terbuka. Paling tidak di tahap ini sudah ada semacam pernyataan goal. Jadi teman-teman perlu bisa membedakan 3 kategori itu ya di tahap grow, terutama di tahap goal-nya. Topik, pernyataan masalah, kemudian pernyataan hasil. Yang kita mau sasar adalah pernyataan hasil. Jadi kalau belum keluar pernyataan hasil, maka belum bisa kita pindah ke tahap realita. Berarti kita masih harus ada di tahap goal sampai kita bisa dapat apa nih yang menti ingin dapatkan gitu ya, bukan apa masalahnya. Itu boleh sebagai pijakan tapi tidak berhenti di situ, tetap yang kita mau dapatkan apa yang menti mau dapatkan. Oke, kira-kira sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak oleh teman-teman? Nah, ya Bu Ellen, Ya, bisa tolong berikan satu contoh outcome statement, pernyataan hasil sebagai goal. Bebas deh, bebas Bu Ellen pilih topik sembarang sembarang topik, sembarang topik, sembarang masalah, terus tolong berikan kami contoh satu pernyataan outcome, pernyataan goal. oke. Boleh. Terima kasih Bu Nadina untuk pertanyaannya. Jadi misalkan balik lagi kepada tadi ya, saya kesulitan nih untuk mempraktekkan pertanyaan terbuka, pengen lebih lancar. Oke, kalau lebih lancar itu yang Bunda harapkan itu gimana caranya untuk mengukur sudah lebih lancar dari hari ini? Misalkan kita akan tanya lagi ya. Ya minimal sehari saya bisa, kalau bisa sehari saya bisa kasih 3 pertanyaan terbuka aja. Menurut saya itu udah agak lebih mendingan lah Bun. Ya, oke, berarti itu udah goal tuh. Sehari 3 pertanyaan terbuka. Itu goalnya. Ya. Atau kalau misalkan tadi saya kesulitan nih kesehatan dan gizi tadi ya. Orang tua masih membawakan makanan yang kurang sehat untuk anak-anak. Oke. Terus yang diharapkan apa?